Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini saya Ahmad Fadil dengan NIM 2111003204 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Prinsip Perkembangan Kurikulum PAI. Sumber prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama ada data empiris, yang kedua ada data penelitian, yang ketiga ada prinsip rakyat, yang keempat ada pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada prinsip perkembangan kurikulum umum. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum berbagai toleransi dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Yang pertama ada prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai serasi jika mengacu pada prinsip relevansi. Setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid tetapi dalam implementasi digunakan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Kontinuitas yakni adanya keseimbangan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Maka kontinuitas di sini adalah hubungan yaitu antara nilai keterkaitan antara kurikulum dan berbagai tingkat kependidikan. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang kelima ada prinsip efektivitas. Prinsip kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan aktivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau implementasikan. Bagaimana ciri-ciri fisikmu? Di sini ada nomor 7, ada prinsip demokrasi. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yang penghargaan terhadap kemampuan, menunjukkan keadilan, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik. Yang keenam sinkronisasi. Prinsip sinkronisasi implementasi menguasai agar seluruh kegiatan kulikuler seirama, searah, setujuan. Jangan sampai terjadi suatu keinginan kulikuler menghambat kegiatan kulikuler lainnya. Yang ke-8 ada prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai-nilai yang direfleksikan dan pada pola pemikiran dan pola bertindak. Tujuan yang dimaksud merupakan suatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup semua aspek perilaku peserta didik, baik dalam domain kognitif, afektif maupun psikomotor. Prinsip perkembangan khusus. Yang pertama ada prinsip pembentukan tujuan pendidik. Yang kedua prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Yang ketiga prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat prinsip pemilihan media dan alat pengajar. Yang keempat ada prinsip perkenaan dengan penilaian. Baiklah, terima kasih. Sekian dari makalah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.